Langkah Pak Jokowi menjadi pusat perhatian dunia apabila beliau pergi ke Ukraina dan Rusia bagi menetralkan kedua-dua negara ini. 3 matra dikerahkan untuk menjaga nyawa Jokowi. Jom kita saksikan video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian di luar sana yang sudah bertandang ke channel ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan mendoakan kalian semoga sentiasa diberikan kesehatan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki kalian, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Oke, insyaallah guys, pada hari ini kita beralih pula kepada berita mengenai kenegaraan di mana Pak Jokowi telah pergi ke negara Ukraina dan Rusia bagi menetralkan dua-dua negara ini, guys. Bagaimanakah keadaan Pak Jokowi apabila pergi ke sana? Sebab ini adalah negara yang sedang konflik peperangan di mana tembak-menembak itu berleluasa. Saya teringat kisah yang mana melalui ruang udara ketika itu di Ukraina dan Rusia ini ditembak secara kejam sehingga membunuh beratus-ratus nyawa di dalam kapal terbang itu. Jadi Pak Jokowi sanggup ke negara ini tetapi dengan kawalan yang begitu ketat sekali. Amunisi tak terbatas, pasukan elit 3 matra dikerahkan menjaga nyawa Jokowi ini. Jadi kita saksikan, guys, bagaimana pasukan-pasukan elit ini menjaga Jokowi ketika berada di sana daripada Indonesia sehinggalah ke Rusia dan Ukraina ini. Ini adalah satu sejarah bagi Indonesia dan juga Pak Jokowi sendiri apabila di tengah-tengah perang konflik ini sanggup untuk ke sana demi untuk mendamaikan kedua-dua negara ini, guys. Dari mana pada video ini, guys? Daripada Indo Magazine, channel Indo Magazine. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Oke. Apakah tajuknya? Tajuknya ialah amunisi tak terbatas, pasukan elit 3 matra dikerahkan jaga nyawa Jokowi di tanah konflik. Oh, ini betul-betul kaget kita, guys. Jadi tanpa berbasa-basi, jom kita saksikan sama-sama video ini. Pas Pampres. Oh, pas Pampres. Pas Pampres itu apa, guys? Yang mengawal Jokowi kah? Hey, hola Indomax, Indo Magazines. Indo Magazines. Seperti video admin kemarin, tak lama lagi Pak Jokowi, presiden kita ini akan terbang meluncur ke Ukraina dan Rusia, bos. Dua negara yang saat ini sedang konflik baku tembak dan perang habis-habisan. Baku tembak, dan sudah pasti kita semua termasuk Mimin pun pastinya akan sangat khawatir dengan keselamatan sang presiden, bos. Pasalnya lokasi kunjungan Pak Jokowi di memanglah kita mau keselamatan betul Pak Presiden, bos. Sebab ini di negara konflik ini sekarang, Ukraina dan Rusia, bahaya nih. Ukraina kali ini hanya berjarak sekitar 380 km dari wilayah perang yang berada 380 km. Dekat nih, bukan jauh nih. Kalau kita naik kereta dalam 4 jam lah gitu. 5-6 jam lah mungkin lah. Ada di Donetsk. Dekat. Kemungkinan kena tembak rudal Pak Putin sih mungkin kecil, bos. Namun takutnya ada pihak-pihak yang tidak suka dengan upaya perdamaian ini atau ada maksud lain. Presiden kita pun bisa saja menjadi sasaran tembak mereka. Oh, bahaya. Terkait hal ini, militer Indonesia pun akhirnya menyiapkan pasukan kawalan super ketat yang bukan kaleng-kaleng. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, Pas Pampres yang akan dikerahkan untuk menjaga nyawa presiden kali ini pun berasal dari pasukan-pasukan elit pilihan dari 3 matra, yaitu ada yang berasal dari Kopassus TNI Angkatan Darat, Denjaka TNI Angkatan Laut, dan juga dari Paskas alias Kopasgat TNI Angkatan Udara, bos. Angkatan Udara, Komandan Pas Pampres, yaitu Maijen TNI Tri Budi Utomo pun mengatakan bahwa presiden kali ini akan dikawal oleh 39 prajurit, di mana mereka dibagi lagi menjadi 3 tim.
19 orang akan masuk ke dalam tim utama yang bertugas melekat dengan Jokowi. 10 orang akan bertugas sebagai tim penyelamatan dan sisanya 10 orang lagi akan masuk ke dalam tim advance yang bertugas memastikan keamanan sebelum Pak Jokowi datang. Nah, di Ukraina, para penjaga nyawa presiden ini pun akan diberi keleluasaan untuk membawa senjata laras panjang, bos, sesuai dengan jumlah personel Pas Pampres dengan amunisi yang tidak terbatas. Pas Pampres pun juga telah menyiapkan perlengkapan penyelamat seperti helm dan rompi yang pastinya akan dipasangkan di tubuh Presiden Indonesia saat beliau mengunjungi negara konflik tersebut. Nah, terkait hal ini, Komandan Pas Pampres pun mengungkapkan bahwa Pas Pampres sudah melakukan latihan intensif sejak beberapa minggu lalu. Mulai dari cara mengantisipasi setiap kemungkinan kejadian yang akan terjadi, latihan penyelamatan dari kereta api dan stasiun, dan mengescape atau meloloskan presiden dari bahaya, mereka pun sudah melakukan latihan, bos. Dan menjelang keberangkatan presiden ke Eropa ini, beliau pun memohon doa dan dukungan agar Pas Pampres bisa melaksanakan tugas mengawal Pak Jokowi, presiden kita ini, dengan lancar. Tapi guys, tidak dinafikan, pasukan elit Indonesia ini telah terbukti apabila mereka dulu pernah melakukan penyelamatan di dalam kapal di Thailand, menyelamatkan orang yang diculik. Dan dia pernah juga membawa penyelamatan di Bosnia. Banyak tempat guys, pasukan elit nih. Jadi ini tidak dinafikan juga ya. Oke, kita teruskan. Nah, mari kita bersama-sama doakan agar kunjungan presiden kita ke Ukraina bisa berjalan dengan lancar, aman, dan dapat kembali dengan sehat walafiat ya, bos. Amin. Amin. Akhir kata, seperti biasa Pin ucapkan, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines. Indo Magazines. Sangat salut apa yang dilakukan oleh Jokowi ini guys. Satu keberanian yang begitu tidak tertandingi ya oleh mana-mana negara, karena setakat ini yang saya ketahui hanya Presiden Pak Jokowi saja yang pergi ke Ukraina dan Rusia ini untuk misi perdamaian dan juga mendamaikan peperangan ini daripada kedua-dua negara ini. Satu niat yang ikhlas daripada Pak Jokowi, dan juga saya memberi kepercayaan penuh kepada 39 pasukan elit yang mengawal nyawa Pak Jokowi semasa di sana nanti. Terdiri daripada 3 Kopassus, Denjaka, dan juga udara ini tadi. Laut, darat, dan udara. Ini pasukan bukan calang-calang guys, pasukan elit ini bersamaan mungkin dengan 1000-2000 TNI yang lain. Dan mereka punya pengalaman menyelamatkan beberapa misi penyelamatan semasa dulu di Thailand, di dalam kapal orang yang diculik dan sebagainya. Jadi ini adalah satu misi yang dalam sejarah Indonesia dan sejarah Pak Jokowi sendiri. Keberanian beliau ini saya pun khawatir sebenarnya guys, betul-betul saya sangat khawatir di negara konflik ini, bila-bila saja tembakan itu boleh berlaku untuk tembak kapal Pak Jokowi ini. Tetapi kita mendoakan semoga Pak Jokowi ini berikan keselamatan dan juga pasukan-pasukan elit ini dapat menjalankan tugas ini dengan baik sekali, menjaga nyawa Pak Jokowi ya. Saya cukup teringat kisah kapal terbang Malaysia Airlines yang ditembak di Ukraina ini dulu. Perjalanan daripada Belanda ke Malaysia, tetapi tiba di ruangan konflik ini, Ukraina Rusia ini. Satu peluru rudal berpandu menembak kapal Malaysia Airlines ini, walaupun kapal ini bukan kapal perang, dia ini adalah kapal yang membawa penumpang. Tapi itulah, apabila pergi ke laluan konflik, apa-apa pun boleh berlaku. Tetapi kepercayaan penuh saya ucapkan kepada pasukan elit, 39 pasukan elit ini, dan juga keberanian Pak Jokowi itu sendiri. Sebenarnya bila sudah Pak Jokowi ingin ke Ukraina dan Rusia ini, dia telah menyiapkan segala keperluan keselamatan yang paling tertinggi yang kawalan kepadanya. Itulah sebab dia berani untuk datang ke sana. Dan sebenarnya bukan juga calang-calang presiden-presiden ataupun ketua-ketua negara yang berani untuk ke sana di dalam masa perang konflik ini.
Itulah saya bagi tahu tadi guys. Hanya setakat ini saya tahu hanya Pak Jokowi yang pergi ke sana demi untuk misi mendamaikan kedua-dua negaranya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar guys. Ini barulah ujian yang sesungguhnya kepada pasukan elit ini. Mudah-mudahan keselamatan yang diberikan kepada Pak Jokowi ini akan terlaksana dengan jayanya tanpa ada pertumpahan darah ataupun sebagainya. Allahu Akbar. Semoga Pak Jokowi dilindungi lah ya. Semoga dilindungi. Insya Allah. Dan doakan kalian, doa daripada kalian semua, seluruh rakyat Indonesia bersama dengan Pak Jokowi. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi di sana berjalan dengan lancar. Oke guys, saya ingat sampai di situ saja video pada hari ini. Jika kalian juga punya pendapat dan pandangan tersendiri terkait dengan kedatangan Pak Jokowi ke Ukraina dan Rusia, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah guys. Sampai berjumpa lagi. Salam silaturahmi, salam persaudaraan. Assalamualaikum. Bye-bye.